Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Nabila Dito Pramestia, mahasiswi Fakultas Hukum dengan LPM 100-420-83 yang akan memaparkan spesies saya yang berjudul Implementasi Insentif dan Disinsentif terhadap penggunaan sampah rumah tangga dihubungkan dengan tumpukan sampah di TPS Kota Bandung menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Ekonomi Lingkungan. Yang pertama, pada nomor belakang terdapat dasar atau teori hukum yang menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian sistematis yang bertujuan untuk merawat fungsi lingkungan, yaitu salah satunya terkait tentang pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Kemudian, pasal 12 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa individu atau masyarakat wajib untuk menangani sampah rumah tangga secara berwawasan lingkungan. Selain itu juga, pemerintah diwajibkan memberikan insentif dan disinsentif bagi seseorang yang melakukannya. Kemudian, terdapat TCI atau fakta lapangan yang terjadi, yang dimana data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai produsen sampah makanan terbesar di dunia. Salah satunya, sektor rumah tangga merupakan penyumbang utama sampah dengan 38,28%. Lalu, Kota Bandung alami peningkatan penumpukan sampah di TPS tahun 2003 karena tingkatnya penumpukan sampah yang diakibatkan oleh gaya hidup. Kemudian, produksi sampah meningkat setiap tahunnya hingga mencapai puncak tertinggi dalam 4 tahun terakhir di tahun 2022. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana implementasi insentif dan disinsentif pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksanaan pembelaan sampah rumah tangga di masyarakat. Yang kedua, bagaimana penanggulangan penumpukan sampah rumah tangga di TPS Kota Bandung yang salah satu penyebab dari ketiadaan pembelaan sampah di masyarakat. Kemudian, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memahami implementasi insentif dan disinsentif pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksanaan pembelaan sampah di masyarakat. Yang kedua, untuk memahami penanggulangan penumpukan sampah di TPS Kota Bandung yang diakibatkan oleh ketiadaan pembelaan sampah di masyarakat. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kemudian, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, lalu spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Lalu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library research dan menggunakan wawancara. Lalu, metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Selanjutnya, terdapat hasil dan pembahasan. Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama, diperlukannya teori Suryanuskanto, yang dimana teori tersebut berguna untuk menganalisis implementasi insentif dan disinsentif pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksanaan pembelaan sampah rumah tangga di masyarakat atas dasar pertimbangan bahwa diperlukannya faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan atau tidaknya insentif dan disinsentif tersebut. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, yang dimana seperti Undang-Undang Pengelolaan Sampah, UPPLH, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Faktor tersebut mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan seperti instansi pemerintahan yang dimulai daripada tingkat pusat, tingkat provinsi, hingga tingkat kota sendiri yaitu pemerintah di tingkat Kota Bandung. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Suryanuskanto terdapat faktor sarana prasarana. Faktor tersebut merupakan menjadi penunjang utama dalam proses implementasi sesuai dengan teori tersebut, yang dimana hal ini disebutkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung yang dimana memberikan landasan hukum terkait ketersediaan sarana dan fasilitas dalam proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Kemudian, faktor keempat yaitu faktor masyarakat, yang dimana mencakup keterlibatan dan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara yang disampaikan, yaitu masih terdapat orang-orang yang mendapatkan sanksi hingga tindak pidana ringan yang diakibatkan oleh tidak mematuhi aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pelancaran implementasi kebijakan ini akibat kurangnya ketaatan masyarakat. Selanjutnya, faktor terakhir yaitu faktor kebudayaan, yang dimana mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum dan kebijakan. Dan juga mencakup implementasi insentif serta disinsentif harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, partisipasi, dan kesediaan. Pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebudayaan dalam implementasi kebijakan menjadi dasar untuk merancang insentif dan disinsentif yang sesuai dengan konteks masyarakat setempat. Selanjutnya, dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara, implementasi insentif dan disinsentif pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan belum optimal, yang dimana saat ini hanya terfokus pada Kangpison Award untuk partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Lalu, alasan belum optimalnya implementasi sendiri dikarenakan dari kelima faktor tersebut yang tidak terpenuhi, seperti halnya faktor sarana prasarana, faktor penegak hukum seperti aparat yang kurang tegas, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman dan ketaatan masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan ini. Kemudian, terdapat identifikasi masalah yang kedua, yaitu UPPLH sendiri merupakan undang-undang payung yang mengatur secara umum berkaitan dengan lingkungan hidup. Penggunaan UPPLH ini berkaitan dengan upaya penanggulangan dilakukan manakala terjadi kerusakan dan atau pencemaran seperti dalam penelitian ini yaitu penumpukan sampah. Kemudian, praktiknya, penanggulangan penumpukan sampah di TPS Kota Bandung terkendala akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah. Lalu, kurangnya
kurangnya langkah konkret struktur aparat yang belum optimal, dan sarana yang belum memadai menjadi hambatan. Kemudian, upaya penanggulangan penumpukan sampah tidak hanya memerlukan keterlibatan pemerintah dan pelaku usaha, tapi juga partisipasi aktif dari setiap rumah tangga, yang di mana penyuluhan dan edukasi perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran penting pengelolaan sampah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Lalu ada simpulan. Yang pertama, implementasi insentif dan disinsentif Kota Bandung untuk pemilahan sampah belum optimal, yaitu terdapat hambatan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana, dan kelemahan penegakan hukum. Perlu evaluasi menyeluruh dalam upaya implementasi ini. Yang kedua, penanganan penumpukan sampah di TPS Kota Bandung memerlukan partisipasi masyarakat guna berjalannya implementasi insentif dan disinsentif, dan fokus juga pada pencegahan dari penumpukan sampah. Kemudian, perlunya evaluasi mendalam dan kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah juga perlu ditingkatkan dalam melakukan upaya penanggulangan penumpukan sampah. Sekian atas pemaparan spesial yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.